Jadi Yesus berbicara kepada mereka dalam perumpamaan bahwa ada seorang penabur yang menabur benih, ya. Tetapi benih ini ditabur jatuh di berbagai kondisi tanah. Jatuh di pinggir jalan, lalu kemudian dimakan oleh burung benih itu dan habis. Yang jatuh di tanah berbatuan tidak bisa tumbuh karena tanahnya tipis, ya, sedikit tanahnya karena banyakkan batu. Dan yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri itu terhimpit oleh semak duri sehingga matilah benih itu. Dan yang jatuh di tanah yang baik, maka benihnya itu bertumbuh dan berbuah 30, 60, dan 100. Ya, perhatikan di sini sebagaimana saya katakan tadi, bahwa Yesus memberikan arti langsung. Jadi ini bukan hasil tafsiran. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Jadi ini berbicara tentang kerajaan sorga. Jadi kalau kerajaan sorga belum datang, nggak ada guna ini perumpamaan. Hebatnya jadi seperti sebagaimana saya katakan, pendeta-pendeta berbicara tentang perumpamaan ini berdampak kepada kita yang sekarang. Apakah seperti bagaimana yang Bu Anya katakan tadi 30, 60, dan 100 itu adalah jumlah jemaat yang bertambah, silakan saja, tapi kan dampaknya sekarang. Nah, kalau dampaknya sekarang, berarti kerajaan sorganya sudah terjadi dong. Iya kan? Jadi bagaimana mungkin pendeta yang sama mengatakan bahwa itu nanti kerajaan sorga itu. Jadi setiap orang yang menerima dan firman itu tidak bisa bertumbuh di dalam dirinya, apakah yang di pinggir jalan, apakah yang di tanah yang berbatuan, dan juga nanti kita bahas tentang di tengah semak berduri, itu adalah orang-orang yang mereject. Ya, yang mereject firman itu sendiri. Karena mereka tidak bisa menerima firman itu. Nah, yang pertama, dia tentu saja dia tidak bisa menerima karena diambil oleh si jahat. Nah, dan yang kedua, dia tidak bisa menerima karena ada penindasan. Penindasannya ini bisa datang dari pihak musuh, bisa datang dari pihak gereja, bisa datang dari pihak mana saja. Ya, pihak teman kita atau orang serumah kita terhadap firman itu. Penindasan dari pihak teman-teman, ya, karena tidak sepaham, takut dia dikucilkan, takut dianggap dia tidak masuk dalam grup mereka, maka orang ini segera murtad. Nah, ini kata murtad ini sekali lagi bukan pindah agama, tetapi dia mereject. Dia menolak firman itu. Dia lebih memilih penindasan itu tidak berlaku atas dia. Dia lebih memilih tidak terjadi penganiayaan atas dia. Ya, dia memilih dirinya lebih aman. Namun ketika Yesus berbicara tentang berbuah, tentang tanah yang baik ini saya tidak pernah mendengar orang bisa menjabarkan ini dengan baik sebagaimana Yesus sendiri menjabarkannya sebenarnya. Karena di sini jelas sekali kan sebenarnya tidak beda kondisi orang ini sebenarnya. Yang ditabur di tanah yang baik itu adalah orang yang mendengar firman. Sama kan? Yang tadi juga orang yang mendengar firman. Yang pinggir jalan juga orang yang mendengar firman. Yang di berbatuan juga orang yang mendengar firman. Ya kan? Semuanya mendengar firman. Tapi yang satu ini katanya beda. Karena yang di pinggir jalan itu tidak mengerti. Lalu di sini yang keempat ini, dia mengerti, gitu kan? Mengerti, maka dia berbuah. Lalu orang berpikir, kalau dia mengerti arti daripada firman itu, maka orang itu bisa berbuah. Apakah ini tanah yang baik? Sebenarnya kan di sini kesalahpahaman orang tentang pemahaman hati orang ini, ketika kita mendengar uraian daripada kisah Matius 13 ini, maka kebanyakan kita berpikir bahwa kita yang berbuah. Itu usaha yang banyak dilakukan. Bagaimana supaya saya bisa berbuah? Oh, saya harus mengerti firman itu. Gitu kan? Oh, saya harus bertekun. Nah, karena ada kalimat yang di tempat lain yang dikatakan dia bertekun. Lalu semua dia usahakan. Kalau bukan gereja yang berkembang, maka dia berpikir saya yang harus berbuah. 100 kali lipat, 60 kali lipat. Melalui apa? Yaitu, mulailah orang menilai dirinya melalui penginjilan. Kalau jemaat berkhotbah, wah ini dia buah yang kuserahkan pada Tuhan. Hasil daripada jerih payahku. Jadi orang selalu mengaitkan kisah penabur ini dengan keunggulan dirinya. Kalau kita baca ini dengan jelas, kita bisa melihat kondisi tanah yang mengaruhi.
Walaupun banyak rahasia-rahasia yang saya melihat Tuhan bukakan pada kita. Tapi sekali lagi, apa gunanya kita tahu rahasia, tetapi benih itu tidak tumbuh? Ini yang menjadi problem bagi kita, bukan bagi orang lain. Orang lain silakan, karena mereka tidak akan dibukakan rahasia itu. Sekalipun mereka mendengar, sekalipun mereka belajar, sekalipun mereka bertekun dalam mereka punya pengajaran-pengajaran, mereka nggak akan dibukakan. Karena ini rahasia kerajaan sorga. Kadang-kadang kan kita pikirkan bagaimana buahnya berapa nih? Ya saya udah penginjilan berapa kali kok baru 2 orang yang bertobat. Saya udah berdoa kiri kanan, yang saya doakan malah mati. Kita berpikir bagaimana kita yang berbuah. Kalau kita tidak pernah melihat diri kita sebagai tanah, maka sebenarnya kita memiliki kesombongan di hadapan Allah. Dengan kata lain, penginjilan-penginjilan yang dilakukan dalam rangka supaya gerejanya berbuah, pendetanya berbuah, penginjilnya berbuah, itu kesombongan di hadapan Allah yang sedang diperagakan. Kalau kita melihat bahwa yang dinantikan oleh penabur adalah buah dari pohon itu. Dan sekali lagi saya ulangi sedikit, kita bisa membuat pohon itu berbuah. Anda tidak perlu ragu dengan pohon itu kalau kita tidak memikirkan diri kita sendiri.